Mata Xiao Yan terbuka lebar, dan dia menoleh untuk melihat Feng Chang saat dia ditatap oleh Xiao Yan, Dewa Baru Feng Chang terkejut. Dia jelas lebih kuat dalam hal kekuatan, jadi mengapa ketika Xiao Yan memandangnya, dia tidak hanya merasakan penindasan, tetapi juga ketakutan. Mari kita bicara baik-baik, tentang apa yang terjadi di sini dan apa aturannya. Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang berdiri di samping Feng Cheng tiba-tiba menjadi marah. Karena Xiao Yan sepertinya mempertanyakan Feng Chang, membuat orang merasa merendahkan. Di mata orang banyak orang langkah ke-6, tidak menimbulkan ancaman apapun. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal, hanya untuk langkah ke-6. Anda benar-benar mengira kami adalah vegetarian. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, jelas tidak puas dengan Xiao Yan. Saudara Feng Chang tidak perlu berbicara omong kosong kepadanya. Ayo bergabung dan bunuh dia secara langsung. Mungkin dia masih memiliki banyak harta di tubuhnya. Orang lain mencibir dan melihat, bagaimana Xiao Yan berani pergi sendirian, dia memiliki beberapa keterampilan, dan wajar jika dia datang untuk mencari keberuntungan, membunuh orang, dan merebut harta karun. Feng Chang tidak berbicara pada awalnya, dia ingin melihat reaksi Xiao Yan. Menghadapi ancaman yang dilontarkan oleh beberapa orang, Xiao Yan terlihat tenang dan tidak menghiraukan mereka, bahkan matanya tetap tertuju pada Feng Chang. Matanya menatap Feng Chang, yang juga menatap Xiao Yan. Saat ini, Feng Chang tiba-tiba tersenyum. Di gerbang kuno, setelah kami memasukinya, kami menemukan bahwa yang kami masuki bukanlah dunia nyata, melainkan Daisuke Yaten yang bertahan pada momen tertentu. Feng Chang membuka mulutnya untuk menjelaskan, dan beberapa orang di belakangnya tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Feng Chang menyerah pada Xiao Yan, tetapi mereka tidak berani membantahnya, dan hanya bisa melihat Xiao Yan dengan gigi terkatup. Oleh karena itu, semua orang atau benda di dalamnya yang musnah atau terbunuh akan segera kembali ke titik awal seperti lingkaran. Xiao Yan tidak terkejut mendengarnya, karena dia sudah menebak-nebak saat melihat pemulihan luka di tubuhnya. Yang sebenarnya ingin diketahui Xiao Yan adalah, mengapa mereka mengantri di sini untuk membunuh pemilik toko. Xiao Yan terus bertanya tentang pencapaian yang kamu sebutkan. Orang di sebelah Feng Chang tiba-tiba membuka mulutnya dan cahaya dingin keluar dari mulutnya, langsung menuju ke Xiao Yan. Saat berikutnya, percikan api tersebar dengan cahaya dingin, dan belati dingin menghantam penguasa 8 Desolate Xuanzong milik Xiao Yan, dan keduanya bertabrakan. Saya melihat api berkaki berat Bahuang Xuan naik dari tubuh untuk beberapa saat. Sambil memegang Flame Wingman, dia berdiri sejenak, lalu mengibaskan belati dingin itu. Asisten penjualan Feng Chang segera mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Kakak Feng Chang, mungkinkah kamu sudah lama mengenalnya? Saudara-saudara di sini sudah cukup banyak, jadi pada tahun dan bulan berapa kamu bisa masuk peringkat di antara saudara-saudara? Laki-laki Xiao berkata dengan dingin, mereka tidak berasal dari tempat yang sama, mereka semua bertarung sendiri-sendiri, dan tentu saja mereka harus mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Saat si Xiao sedang berbicara, sebuah cahaya melintas di pandangan sekelilingnya, dan sosok yang duduk bersila tadi sepertinya menghilang. Dia bereaksi cepat ketika angin bersiul datang dari atas kepalanya, dan dia mengeluarkan belati dari tangannya dan mengeluarkannya. Kedua suara itu sangat mendesak. Hampir pada saat mereka bertabrakan, pedang panjang di tangannya langsung terlempar. Matanya menyusut dan melihat gigi-giginya sudah terbungkus api, mengalir ke arahnya. Dia memblokirnya dengan kedua tangan. Tapi kekuatan yang dibangkitkan Xiao Yan saat ini tidak mudah diblokir. Dengan suara keras, sosok si Xiao jatuh dengan keras ke tanah, dan remake itu menekan dadanya dengan keras. Selama dia berpikir untuk menghilangkan peradangan, dia bisa langsung menembus dadanya. 20 tahun, hatinya.
Batas waktu tersebut juga bertepatan dengan kemenangan lotre Xiaoyan, yang menyebabkan seteguk besar darah muncrat dari perutnya. Tendangan ini menghancurkan banyak organ dalamnya. Dan ketika anak tersebut mengetahui bahwa kekuatan tanaman yang menekan dadanya justru membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata penjual sebenarnya merah. Melihat Xiaoyan yang sedang merendahkan saat ini, tatapan acuh tak acuhnya mengejutkan hatinya. Anda harus tahu bahwa kekuatannya juga merupakan langkah keenam, tetapi dia benar-benar dihancurkan olehnya saat ini. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang hanya bereaksi ketika si Xiao ditekan. Berapa kecepatan ini? Murid Feng Chang tiba-tiba menyusut, dia telah menyadari bahwa Xiao Yan tidak sederhana, tapi serangan tajam ini masih mengejutkannya. Saudaraku mohon ampun, kita semua di sini mencari rejeki, itu tidak perlu dan merusak keharmonisan. Feng Chang berdiri, menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melihat yang terakhir, dan harga diri sebelumnya telah hilang, jika dia ingin melawan saat ini, dia pasti akan mati. Firasat kuat ini adalah bahwa Xiao masih mengetahui bahwa orang di depannya menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan. Di bawah ancaman kematian, bukan karena dia tidak bisa melawan, tapi dia tidak berani. Xiao Yan menarik penguasa Bahuang Xuanzong dan tidak memilih untuk membunuh orang ini. Lagi pula, tujuan mengambil tindakan adalah untuk mengejutkan. Meskipun Xiao Yan tidak takut dengan pertarungan sungguhan, ada lebih dari selusin makhluk abadi di sini, dan masih sulit untuk membunuh mereka semua. Apa itu prestasi? Xiao Yan menatap Feng Chang lagi, dengan mata dingin dan tekanan yang terpancar dari penguasa Bahuang Xuanzong di tangannya, yang membuat Feng Chang merasakan penindasan yang kuat. Tepatnya terkait dengan jamur gulin segar. Setelah berhasil membunuh penjaga toko, Anda bisa mendapatkan catatannya. Hanya dengan mendapatkan catatan minimal 3 toko Anda bisa memenuhi syarat untuk pergi ke Tiandian. Istana Surgawi, apakah itu saja? Xiao Yan sedikit mengernyit, ini bukanlah nasib yang dia inginkan. Feng Chang tersenyum pahit dan segera mengeluarkan token iblis abadi kuno miliknya. Di atas token iblis abadi kuno miliknya, ada 2 segel emas. Saya telah tinggal di sini selama 100 tahun, dan saya harus pergi ke Istana Surgawi sebelum saya dapat pergi, jika tidak, saya hanya dapat berlama-lama di sini. Mengenai keberuntungan, saya khawatir Anda harus menantang kelima toko sebelum Anda dapat memenuhi syarat. Di antara pemilik toko purpura dan toko kelima adalah yang terkuat. Masih sulit bagi mereka untuk mendapatkan catatan perang Wudian. Kebanyakan dari mereka memilih keluar setelah menantang 3 toko. Feng Chang perlahan menjelaskan bahwa tidak ada yang berani berbicara kasar saat ini, lagi pula, orang yang paling berkuasa di sini adalah Feng Chang. Xiao Yan di depannya akan mengalahkan Xiao dalam sekejap, yang cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Pemilik toko ini membawa saya untuk membunuhnya lalu pergi. Xiao Yan segera melihat ke arah mayat yang tergeletak di aula, luka di tubuhnya hampir sembuh dan sepertinya dia akan segera dibangkitkan. Feng Chang tiba-tiba tampak malu, dan sosok yang duduk di aula utama juga memasang ekspresi muram. Saudaraku, jika ini masalahnya, saya tidak dapat membujuk mereka untuk mengambil tindakan terhadap Feng Chang. Mata Xiao Yan tenang. Saat ini, di luar aula utama, Jin Dongming dan Long Biao perlahan masuk. Tidak perlu, Anda mengambil tindakan. Xiao Yan menjawab dengan dingin.